Oke cuy, balik lagi sama gua Gani dan selamat datang kembali di Rakit PC cuy. Nah sekarang yang episode ke-7. Asli ya gua kira kagak bakal lanjut. Tapi alhamdulillah bisa lanjut. BTW di Bogor cuacanya lagi ekstrim banget teman-teman. Sekalinya dingin-dingin banget, sekalinya panas-panas banget. So buat teman-teman jangan lupa jaga kesehatan, oke? Ditambah berita-berita sekarang kan lagi rame lagi katanya ya. Ngeri juga kalau misalkan sampai harus lockdown lagi, repot kita ntar. Tapi tentunya gue nggak mau ngebahas yang tadi. Itu pribadi masing-masing lah, jaga kondisi aja pokoknya ya. Sekarang sebelum gue jelasin lebih detail tentang komponennya yang harusnya kalian udah tahu, gue jabarin lagi aja kali ya. Komponen-komponen apa yang dipakai di rakitan kali ini. Untuk casing di sini pakai Cube Gaming Kelva warna putih. Motherboardnya pakai ASRock H510M HDV M.2. Prosesornya pakai Intel i3 10105F. RAM-nya pakai Patriot 2x4GB. Coolernya ID Cooling SE902SD. Storage-nya di sini pakai Adata NVMe 512GB. Graphic card-nya pakai MSI Aero ITX GT1030. Power supply-nya di sini pakai Antec VP 500 watt dan tambahan 6 fan warna merah. Oke, itu dia komponen-komponen yang dipakai di rakitan ini. Sebelumnya gue harus bilang makasih juga untuk Mas Sandro yang sudah beli casing Kabames yang warna pink ke Halmahera dan sekarang masih dalam perjalanan, semoga sampai tujuan. Gue harus bilang makasih karena ketika Mas Sandro beli casing pink, artinya dia mendukung segmen Rakit PC cuy ini tetap jalan. Jadi kontennya tetap ada, gue bisa ganti casing ke warna putih. Terus juga gue harus minta maaf buat Mas Ahmad Sultan Jakaria karena sudah gue PHP-in. Hampura Mas ya, di PHP-in karena gue nggak jadi jual RAM yang Patriot ini. Tadinya kan gue mau jual RAM ini 2x4 ya, terus mau gue ganti ke tim Elite dan udah deal-deal harga. Tapi pas gue tanya ke toko, RAM-nya habis gitu loh. Jadi mau nggak mau, gue nggak jadi jual. Kalaupun ini gue jual bisa aja sebenarnya. Cuman gue nomboknya gede banget gitu. Kalau misalkan gue harus beli RAM 2x4 yang baru, misalkan merek yang lain gitu. Ini aja casing gue harus bilang nombok teman-teman. Jadi yang pink itu memang gue jual jauh lebih murah dari harga gue belinya. Dan yang ini ya emang rada mahal dikit gitu loh dari harga hasil jualannya itu. Jadi ya gue nombok satu aja lah di casing, di RAM. Belum kuat aku untuk menombok lagi. Yang penting kontennya ada teman-teman. Terus juga ini jadi refresh juga ya buat kita, walaupun komponennya sama, setidaknya nggak apu terus lah. Apu aja terus, udah berapa bulan apu Ryzen terus. Bahkan gue mah spoilerin aja ya, abis gue ngerakit ini apu teman-teman, Ryzen 5 3400G lagi. Nggak tahu sampai kapan. BTW tadinya gue pengen install ini pakai Windows 11 resmi. Ternyata pas gue tonton kemarin tuh jadinya berbayar ya. Terus itu baru pre-order dan baru ready-nya November. Iya nggak sih? Gue kalau nggak salah denger kayak gitu. Jadi ya, di rakitan ini kita masih pakai Windows 10 Pro. Dan mungkin sampai rakitan-rakitan seterusnya, gue masih bakal tetap, apa tuh? Salah ya gue bahasa Indonesianya. Masih bakal tetap pakai Windows 10 Pro. Pokoknya Windows 11 sebelum bener-bener stabil, gue nggak akan pakai, oke? Ya udahlah ya, nggak usah lama-lama. Langsung aja kita rakit PC-nya teman-teman ya. Ini gue keluarin lagi biar ada feel ngerakit PC-nya lagi gitu loh dari awal, oke? Oke, ini dia komponen-komponennya. Kita buka dulu motherboard. Nah ini baut-bautnya gue keluarin dulu. Sampai beleberan. Oke, Mobo udah ready. Sekarang gue mau masang
prosesornya ini kita pinggirin dulu aja kali ya, atau kemana dah. Nah, kesini. Ini gue sengaja masukin box-box lagi semua. Soalnya kemarin kan ngejual casing, terus sambil nunggu casing ya udah gue balikin aja lah daripada telanjang di luar gitu gini jelek. Terus juga takut kenapa-napa. i3 10105F. Gini kan ya? Oh iya, gue jadi lupa sendiri masang Intel gimana. Gara-gara keseringan apu sih. Prosesor sudah. Sekarang beresin dulu. Biasakan, jangan berantakan. Masukin lagi kalau udah. Tuh, habis stiker-stikernya gue lepas. Oke, prosesor udah. Apa dulu ya, SSD kali? SSD ada tuh 512 GB. Tes. Oke, SSD udah. Sekarang kita mau pasang cooler. Tapi karena thermalnya yang di cooler udah dipakai, sini gue pakai thermal dari MX4 Arctic. Tes. Masih ada nggak ya? Oh, masih ada. Nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Nah, pas banget ini habis tuh. Oke, pas banget habis. Karena ini Intel, ada mountingnya. Gue teh udah atur sih posisi mountingnya. Ya pokoknya gue pasang dulu dah. Oke, mountingnya udah. Sekarang gue mau taruh pengerasnya atau pengaitnya. Pengeras anjir. Karena bagian naruh ininya kadang merepotkan. Oke teman-teman, sekarang coolernya ya ini udah gue buka, pokoknya udah gue bersihin, tinggal kita cantolin aja. Sip, terus pasang. Sekarang memorinya 2x4 GB Patriot. Kemarin tuh gue pengen jual ini, pengen ganti aja gitu ke merek lain, maksudnya biar variatif, yang ganti nggak cuma casing doang gitu. Tapi karena semuanya mahal, ya udah deh. Oke, mau bawa prosesor, RAM, cooler, SSD udah. Karena PC ini udah nyala sebelumnya ya, jadi gua nggak perlu tes. Dan ya udah langsung aja masuk ke dalam casing. Oke, sebagai ganti dari gua nggak ngetesting PC-nya atau nggak ngetesting komponen mau prosesor, RAM, cooler, SSD, nah kayak gitu, gua mau pretelin casing aja, sekalian ngasih tutorial juga, sekalian ngasih tahu dapat apa aja sih dari casing.
Oke, yang pertama tiap casing itu beda-beda banget ya. Ada yang ATX, ada yang mikro kayak gini, atau ada yang mini, itu beda-beda. Cara ngebukanya beda-beda. Nah, ini modelan yang standar mikro ATX. Di bagian atas itu rata-rata ada dust filter. Nih, ini magnet. Lu mau geser kek, lu mau angkat, itu bisa lu cabut. Dan bisa lu singkirin dulu. Terus, di sini tempered glass. Ada yang modelannya kayak pintu. Ada yang dibuka gini terus ditarik, atau ada yang baut kayak gini. Kalau misalkan kalian menemukan model baut begini, ada 4 tuh, wah, gak 4, tidurin pas mau ngebuka. Karena resiko jatuhnya atau resiko pecahnya tinggi, teman-teman. Dan di Cube Gaming Calva ini, di sini juga udah dikasih tahu kalau misalkan mau ngebuka sambil berdiri gitu, ini tengahnya ditekan, ngebukanya 1, 2, 3, 4. Cuman kalau gue sih lebih prefernya ditidurin dan ngebukanya silang. Ya, jatuh. Nah, untuk dust filter yang di bawah ini nggak usah dicabut, biarin baik. Oke, nah ini buka pelan-pelan. Terus amankan deh, jangan sampai pecah. Nah, kalau udah, ini gue bautnya pasang lagi. Biar gak hilang, teman-teman. Karena gue pernah udah ngebuka, bautnya ada, cuma karet ininya hilang. Itu repot. Nyarinya di mana coba karet kayak gitu. Oke, kalau udah, diri lagi. Selanjutnya kita buka bagian sampingnya, teman-teman. Nah, ini ada 2 baut. Ini kalau keras kalian bisa pakai obeng ya. Nih 1, 2. Tapi kalau misalkan gampang tinggal putar pakai tangan. Ini terserah sih mau berdiri, mau tiduran. Kayak tadi mau misalkan mau ditidurin gini nggak apa-apa. Cuman kalau gue berdiri aja. Soalnya ini kan bahannya lebih kuat. Jadi kalau jatuh kagak bakal pecah. Nah, gue pernah dapat apa ya? Kiriman DM yang ngebukanya ini ditarik ke samping, ke kiri. Nah, ini nggak akan bisa. Jadi lu harus tarik ke belakang atau kayak gini nih. Nih, ini kan ada genggamannya. Masukin jari lu, tarik. Nah, baru buka ke samping. Oke. Segampang itu. Kalau udah, bautin lagi. Biar apa? Biar nggak hilang. Selanjutnya, gua akan ngeluarin dulu kabelnya, kabel front panel, lalu lihat situasi casingnya. Misalkan ini kabelnya keluar dari sini. Kalau kita lihat dari depan, jelek gak keluar dari tengah? Lebih bagus keluar dari atas kan? Nah, oleh karena itu, ini dikeluarin dulu. Nanti ini kita buka, terus masukin ke bagian atas. Tapi sebelum itu, gue biasanya nggak pretelin dulu yang ada di sini. Ini ada plastik. Di setiap casing ada manualnya, ada yang nggak ada juga. Nah, plastik ini tuh baut. Jadi buat teman-teman yang nanya, bang, kalau ngerakit bautnya dapat dari mana? Ada yang dari casing, ada yang dari motherboard, ada yang dari power supply. Jadi kalau yang di power supply baut untuk power supply, yang di motherboard baut untuk motherboard, yang di casing baut untuk casingnya sendiri. Nah, ini bautnya. Ini kita bisa singkirin dulu. Terus di sini kebetulan dapat 1 fan gratis. Tiap casing macam-macam. Ada yang nggak ngasih fan, ada yang ngasih juga. Ada yang ngasih 1, 2, 3, ada yang 4. Nah, itu selera kalian mau nyari yang gimana. Nah, karena di sini kita nggak akan pakai apa sih namanya, fan yang satu ini, yang di belakang. Ini gue bakal cabut, dan juga yang ini bakal gue rapihin biar keluar dari sini, terus nanti kabelnya lewat sini biar rapi. Nah, sekarang gue mau rapihin dulu.
Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, gue ngerapihin casing tuh. Kayak tadi gue udah lepas fan-nya, terus juga ini gue rapihin lewat lubang sini biar kelihatan di depan itu nggak berantakan gitu. Jadi di sini semua ngumpul. Nah, terus ini lewat sini. Dari depan juga nggak terlalu kelihatan. Kalau misalkan ini kelihatan dikit ya wajar, ini emang jalurnya. Nah, biasanya abis ini tuh gua masang stiker prosesor kayak yang i3 di sini nih. Tapi untuk yang sekarang stikernya gua biarin aja deh di box, kagak gua pasang dulu. Nah, oke. Kalau udah gini, kita udah siap gitu loh. Mau masukin power supply, motherboard dan kawan-kawan. Oh ya, di sini merekatkannya atau di itunya pakai kabel tis ya. Udah tau lah ya, kabel tis ini biasa buat gua pakai. Motongnya pakai tang potong. Ada yang nanya, ini namanya apa bang? Tang potong. Udah gitu aja. Pokoknya ngerakit itu selain butuh obeng, ya butuh kabel tis sama tang potong ini. Sekarang gue mau masukin power supply-nya dulu. Oke, ini dia power supply-nya. Yang kita butuhin cuma obeng aja sih. Untuk ngebautnya nanti. No, ini kan udah gue buka. Kalau misalkan baru pertama beli ya masih pada segel gitu. Untuk baut power supply itu udah dapat dari power supply-nya ya. Nih, nanti di power supply lu selain dapat power supply dapat kabel power, ini terakhir. Oke, nah. Ini yang ada kipasnya itu di bawah ya, teman-teman. Jadi angin dari bawah nih ke atas cus ke power supply biar dingin power supply-nya. Nah, terus untuk perawatannya paling setahun sekali lu di bagian dust filter bawah ini dibersihin aja. Oke. Ini ditidurin. Masukin aja kabel-kabelnya, pakai yang mau dipakai aja. Kalau semua mau dipakai ya udah. Kalau kayak gue nih di rakitan ini kita cuma pakai 24 pin. Terus 8 pin sama Molex buat fan ya udah cuma 3 itu aja yang dipakai. Nah, kalau udah gini tinggal baut aja deh. Power supply-nya sudah terpasang. Abis ini tuh sebenarnya bebas sih. Lu mau ngapain aja, kayak lu mau masang motherboard duluan bisa. Lu mau masang fan di depan duluan juga bisa. Itu bebas sih. Nggak ada aturan bakunya. Yang penting kalau gue pribadi sih lihat aja casing lu. Kalau misalkan ini casingnya luas nih, lu dari awal pengen masukin motherboard duluan atau fan duluan ya nggak apa-apa. Cuman kalau casing lu sempit, kayak misalkan Nimitz N5 Aurora tuh yang sering gua rakit, mau nggak mau kayak power supply, fan, motherboard itu harus bareng gitu loh. Power supply bisa lah duluan, Mobo sama fan itu bareng. Oke, nah sekarang gua mau masukin motherboard dulu. Sekalian kita harus ngelihat juga ketika mau masang motherboard itu di bagian sini tuh kayak ada tempat untuk housing si motherboardnya. Kita pasin dulu pas atau enggak. Kalau nggak pas ya pindahin. Terus sebelum kita baut motherboardnya, kita lihat dulu nih. Kita kan mau pakai VGA ya 1030. Dilihat dulu posisinya pas atau enggak. Karena ketika lu misalkan masang motherboard udah dibaut, pas mau masang VGA ininya belum dibuka, nanti ngebukanya rada cukup susah gitu. Bisa sih bisa aja, cuman akan lebih susah gitu daripada lu cek pakai Mobo posisinya di mana, ngabisin berapa lubang ini. Kalau udah cocok buka itu akan lebih gampang. Oke teman-teman, sekarang kita lihat nih di sini yang udah kepasang berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, micro ATX itu ada yang ininya di bawah, ada yang di atas, terus ada yang sampai full gini. Nah, sekarang kita yang H510M lubangnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6.
Jadi ada 6 lubang. Nah, kita cek dulu aja di sini. Nah, kalau lubang-lubangnya udah pas semua, ini udah kita bisa baut. Tapi jangan lupa masang back panel. Kembali ke tujuan, di sini kita selain mau ngelihat baut motherboard, mau ngelihat posisi VGA juga. Ini kita buka. Oke. Nggak perlu dipasang langsung, cuman kita bisa kira-kira kayak misalkan ini bagian ininya kan di sini. Nah, dia ngabisin berapa? 1, 2, dia ngabisin 2. Oke. Nah, kalau udah gini, kita tinggal lepas semuanya lagi. Lalu ngebuka 2 ini, oke. Oke. Nah, sekarang tadi kan kita ngabisinnya 2 nih untuk VGA. Yang ini dan yang ini. Artinya yang 2 ini kita mau buka. Sebelum itu lepasin baut yang ada di sini. Posisinya beda-beda, ada yang 2 di sini, ada yang nggak pakai baut, ada yang cuma digeser, wah beda-beda pokoknya. Intinya dibuka. Kalau bisa dibuka, dibuka. Kalau nggak bisa geser atau gimana. Nah, biasanya ada perbedaan. Yang pertama, ini itu bisa dilepas pasang. Tapi kalau yang sisanya, ini kalau udah dibuka, ya udah selesai gitu. Kayak nggak bisa lu pasang lagi. Tapi semua balik lagi ke casingnya. Oke. Nah, ini bukanya tinggal tarik ke atas. Nah, ini tuh bisa dipasang lagi kalau misalkan lu ganti VGA ternyata slotnya yang kepake cuma 1. Ini nanti misalkan bisa lu pasang di sini atau di sini. Nah, itu. Nah, ini ngebukanya sebenarnya kita udah bisa lihat sih, kan miring nih. Ya. Ini tuh kayak kawat tipis gitu, kenapa? Cuman geser, tarik, tuh gituin aja. Nah, dia nanti potong sendiri. Dan ini udah nggak bisa dipasang lagi. Jadi, bentukannya beda ya, teman-teman. Kalau sudah, baru deh kita pasang back panelnya. Nah, kalau udah gini baru kita bisa masukin motherboardnya. Untuk tutup yang ini, gue saran sih nanti aja terakhir. Pas udah ada VGA, baru pasang lagi. Kalau lu pasang sekarang, nanti pas mau masang VGA, lu lepas lagi, oke? Sekarang gue mau ngebaut dulu motherboardnya. Masang dan baut tentunya, oke? Oke, motherboard udah kepasang. Oh iya, gue juga suka dapat pertanyaan, Bang, kok gue naruh motherboard tapi posisi bautnya kayak susah pas ya? Rata-rata emang gitu, teman-teman. Jadi kalau mau ngebaut, ini rada ditekan aja ke sini, ditekan. Tapi ya nggak barbar, kenapa kayak pakai perasaan aja sampai lubangnya pas baru dibaut. Soalnya memang dari back panel itu kadang rada cembung gitu, ngedorong ya ke arah sana gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tekan gini baru kita baut. Bautnya silang ya. Jadi pertama di sini dulu terus di sini, atau enggak mau di sini duluan terus ke sini, yang jelas silang aja. 1 2 3 4 5 6, atau enggak 1 2 3 4 5 6, terserah pokoknya silang. Kalau gua sih lebih baik gitu. Soalnya kalau misalkan lu baut misalkan di sini dulu nih 1 2, nanti yang bagian sini suka menyeng, suka menyon gitu. Atau enggak ini 1 2, terus yang atas kadang suka nggak pas. Jadi 1 2, atau enggak pokoknya silang deh. Mau dari sini dari sini, dari sini, dari sini. Yang penting posisinya silang. Nah, setelah ini sebenarnya bisa aja gue masang graphic card. Cuma kalau gue masang VGA duluan, nanti nyolokin kabelnya
Itu ribet teman-teman. Jadi VGA nanti gue bakal taruh akhir banget setelah semuanya udah nyolok. Sekarang gue mau masang fan, semua fan ya. Di depan 3, di atas 2, belakang 1. Jujur sebenarnya gue tuh pengen ganti fan, tapi budgetnya nggak ada teman-teman. Jadi mau nggak mau pakai fan warna merah lagi gitu loh. Jadi bakal sedikit ngejreng gitu. Tapi kalau misalkan lu mau beli PC ini, terus pengen, bang ganti ya warna fannya, ya bisa baik, lu kontak aja ke gue, oke? Sekarang gue mau pasang fannya dulu, oke? Tapi sebelum itu, gue lupa nih, gue mau pasang aja. Untuk yang depan, cara ngebuka casingnya, nih, ini kan di bagian sini tuh ada lubang. Ini udah sering banget sih gue kasih tahu. Jangan takut, jangan ragu untuk ngebuka yang depan ini. Lu tinggal masukin 4 jari lu tahan gini, tarik. Buka. Nah, kalau udah gini, baru deh kita pasang 6 buah fan-nya. Semua fan udah kepasang, 3 di depan, 2 di atas, 1 di belakang. Kalau misalkan rakitan apu harusnya udah selesai nih rakitannya. Tinggal colok-colok aja. Oke, sebelum pasang graphic card, seperti yang tadi gue bilang, gue harus nyolok dulu kabel-kabelnya ya. Nah, ini kabel-kabelnya model-model 24 pin. Terus juga yang USB front panel, USB 3, USB 2 audio, sama Molex. Ini gua rapin. Tadi gua udah nyolok 8 pin dulu seperti biasa ya. Ini gua selalu colok duluan biar gampang aja. Sekarang saya mau nyolokin plus mau rapihkan dulu. Oke, segala nyolokin kabel udah, manajemen kabel juga sudah. Ini gue tutup nanti aja terakhir. Nah, semuanya kan sekarang udah kepasang nih, tinggal VGA. Lepas dulu bagian bawahnya. Terus nanti kita mau pakai apa nih, HDMI atau DVI atau port yang kalian butuhkan. Karena di sini gue pakai HDMI, jadi HDMI-nya gue lepas.
Terus di VGA ini ada cetekan gini, pastiin dia ke bawah. Lalu ya wes, tinggal masukin. Nah, kalau graphic card-nya pakai kabel power pin, tinggal colokin. Nah, yang ini kan kagak. Kalau udah masuk, tinggal dibaut aja, tapi perhatiin posisinya apakah harus masang ini duluan atau bisa terakhir. Nah, terus juga tadi kan bautnya cuma dapat 2 ya, satu di sini, satu lagi di atas. Ini gue nggak punya baut silver lagi, jadi gue tuker aja yang silver semua di bawah, yang hitam di atas. Pokoknya kalian bisa atur-atur deh, sepengen kalian. Nah, ini posisinya harus masang ininya dulu. Oke. Baru bautnya. Nah, di sini lu lihat miring nggak? Agak geser aja. Oke, kurang lebih gitu ya proses ngebautnya, bisa lalu. Terus ini untuk port-port di sini jangan sampai ketutupan, diatur-atur aja sampai pas, dan juga ininya tetap bisa dimasukin sama colokannya. Kalau udah gini udah selesai semua, tinggal tutup-tutup aja. Nih, bagian depan juga tutupnya tinggal tekan aja. Tuh. Oke. Terus ini baut ini dibuka. Kita tutup deh. Oke. Oke, ini dia PC-nya ya. Sudah gua pasang juga dust filter di atas, monitor udah gua pasang juga, dan masih ada yang bingung cara nyolokin HDMI-nya terutama. Jadi rata-rata tuh udah pada pakai VGA tapi coloknya ke motherboard, itu kagak bakal nyala. Jadi kalau lu pakai VGA, pakai graphic card, HDMI coloknya ke graphic card, jangan ke motherboard, oke? Terus power supply ketika belum nyolok sama sekali, pastiin dia off dulu aja, off. Terus stop kontak juga off, colokin ke sini, colokin ke sini. Pertama nyalain dulu power supply, baru stop kontak. Kalau gue sih gitu ya. Cuman kalau lu nanya aturannya emang gitu apa? Nggak ada aturan bakunya. Cuman kalau gue belajar dari pengalaman, gue pernah nyolokin dulu ke listrik, terus ke power supply meleduk. Jadi gue colok dulu power supply, baru ke listrik dengan catatan power supply nyala duluan, baru si listriknya. Nah sekarang kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sip. Ini kan udah ada Windows-nya ya. Jadi ya tinggal pakai aja tuh. Cepet coy. Masa nggak mau PC-nya? Jangan lupa juga colokin USB mouse keyboard sama WiFi USB ya, yang kayak gini. Kalau misalkan lupain pakai internet, ini karena gua belum, ya udah gitu aja. Oke. Habis ini akan ada preview PC-nya beserta testingnya yang tentunya lu juga udah bisa lihat sih, testingnya paling 3 jauh dari 3 game ini. Oke, mari kita nikmati preview dan tesnya. Oke teman-teman, sebelum kita preview, ada yang mau gue sampaikan. Gue tadi lupa soal harga dan dijual atau enggak. Yang pertama, dijual atau enggak. Ini PC dijual. Walau tadinya gue mikir, apa jangan dulu ya. Soalnya kalau misalkan gue jual, kemungkinan next rakitan yang nggak jauh dari APU Ryzen 3400G lagi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, oke kita jual. Nah yang kedua, soal harga. Kalau misalkan lu ngerakit percis kayak gini, hari ini, kemungkinan harganya udah di atas 9 juta teman-teman. Dengan spek yang percis ya. Pokoknya percis, itu kemungkinan udah di atas 9 juta. Nah, tapi PC ini gue jualnya di bawah 9 juta teman-teman. Bahkan di bawah 8,5. Jadi range harganya 8 juta sampai 8,5. Nah, buat kalian yang pengen mesen, DM aja Instagram gue, GaniGP. Dan buat yang kepo harganya berapa sih? Tadi udah gue kasih tahu, pokoknya antara 8 sampai 8,5. Oke. Jadi buat yang bener-bener serius pengen, langsung DM gue. Kalau mau kepo harga, gue udah kasih tahu di 8 sampai 8,5. Oke. Karena dari kemarin yang pink itu rata-rata cuma nanya harga terus kayak langsung hilang gitu loh.
Gue sih nggak masalah ditanya kayak gitu, cuman kayak beberapa attitude kan itu menurut gue kayak apaan sih? Kalau misalkan nanya terus kayak, oh iya mas makasih, nanti dipikirkan lagi, atau enggak apa kayak ada alasannya nggak langsung hilang gitu ya, itu nggak apa-apa. Kan rata-rata cuma pada kepo harga doang gitu loh. Ya, buat yang mau serius, ya mau serius. Buat yang serius pengen, bisa langsung DM Instagram gue Gani GP. Harganya di antara 8 sampai 8,5 juta. Oke. Nah, terus garansinya gimana bang? Ini garansinya semua resmi, oke. Beberapa komponen kayak SSD, terus power supply, cooler, itu pembeliannya Februari 2021. Terus untuk mobo, prosesor, sama VGA itu April 2021, RAM itu Februari juga, casing ya sekarang, bulan apa sekarang? Juni. Jadi masih panjang semua garansinya, tenang aja, oke. Ya udah, habis ini langsung aja kita lihat preview PC-nya, oke.